muncul seseorang yang seolah-olah merobek naskah itu dan menulis ulang aturannya sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu pemain yang persis melakukan hal itu. Oke, coba perhatikan angka ini, 74. Mungkin kedengarannya biasa aja ya, tapi di Premier League musim ini, angka ini tuh luar biasa. Inilah jumlah menit yang dibutuhkan seorang Ryan Cherki dari Manchester City untuk mencetak gol atau ngasih assist. Iya, benar. Setiap 74 menit, dia pasti terlibat langsung dalam sebuah gol. Kebayang nggak? Efisiensi yang gila-gilaan ini menempatkan pemain berusia 22 tahun ini di kelasnya sendiri. Dia bukan lagi cuma bagian dari permainan, dialah yang menentukan jalannya permainan. Statistik ini bikin namanya jadi omongan di seluruh Eropa, dan ya, alasannya kuat banget. Tapi jangan salah, di balik semua kesuksesan ini ada kisah comeback yang luar biasa. Perjalanannya di Inggris itu nyaris banget berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai, gara-gara satu pukulan telak yang menguji mentalnya habis-habisan. Jadi ceritanya gini, dia didatangkan dengan harga mahal, terus langsung cetak gol di laga debutnya. Wah, awalnya sempurna kan? Tapi cuma dalam 2 pertandingan, semua berubah. Cedera parah harus menepi 2 bulan. Dari puncak tertinggi, langsung jatuh ke titik terendah. Awal impian yang berubah jadi mimpi buruk dalam sekejap. Cedera ini jelas jadi pukulan telak banget. Bukan cuma menghentikan awal karirnya yang gemilang, tapi juga langsung bikin banyak orang ragu. Bisa nggak ya dia beradaptasi dengan kerasnya liga baru setelah ini? Momentum yang udah dibangun, hilang gitu aja. Nah, disinilah kejeniusan taktik seorang Pep Guardiola berperan. Bukannya memaksa Cherki kembali ke peran lamanya, Guardiola justru menemukan kembali potensinya. Dan inilah kunci dari comeback spektakulernya. Jadi, apa sih false winger itu? Gampangnya gini deh, di kertas posisi dia di sayap, tapi pas pertandingan dia bebas bergerak ke tengah untuk ngatur serangan. Konsep ini sebenarnya nggak baru-baru amat, tapi cara Guardiola memanfaatkan Cherki dalam peran ini bisa dibilang ekstrim. Dia dikasih kebebasan penuh buat berkreasi. Di sini nih perbedaannya jadi jelas banget. Cherki nggak diminta buat adu lari sama bek lawan, tapi dia disuruh adu pinter. Dia bermain layaknya seorang playmaker klasik nomor 10, tapi posisi awalnya sedikit melebar. Ini jelas jadi mimpi buruk buat pertahanan lawan. Kalau manajer sekelas Pep Guardiola udah bilang begini, rasanya udah nggak ada yang perlu didebatkan lagi kan? Ini menunjukkan betapa besarnya kepercayaan Guardiola pada bakat unik Cherki, dan kenapa dia rela membangun sebuah taktik khusus di sekelilingnya. Oke, kita udah paham soal taktiknya. Sekarang, mari kita lihat datanya, karena angka-angka ini menceritakan sebuah kisah yang wow, luar biasa. Nah ini poin kuncinya, 22. Itulah jumlah metrik statistik yang dipimpin oleh Cherki di antara semua gelandang Premier League. Mulai dari giringan progresif sampai dribble sukses, namanya selalu ada di puncak. Ini bukan kebetulan, ini adalah dominasi. Dan kalau kita coba bandingkan dia dengan sang legenda yang posisinya ia gantikan, Kevin De Bruyne, ceritanya jadi makin jelas. Coba lihat angka umpan terobosannya, 1,3 per 90 menit. Artinya, dia nggak cuma sekedar mengisi kekosongan, tapi dia mendefinisikan ulang perang itu dengan umpan-umpan pemecah pertahanan yang super mematikan. Jadi apa artinya semua ini? Kesuksesan Cherki dalam peran yang unik ini punya implikasi yang jauh lebih besar bagi sepak bola. Ini lebih dari sekedar kisah satu pemain hebat. Para analis sering bilang kalau sifat permainannya nggak terduga dan kemampuannya mengubah jalannya laga, itu yang bikin dia istimewa. Anda nggak akan pernah bisa sepenuhnya bersiap menghadapi dia, karena dia terus berinovasi di atas lapangan. Dan ini membawa kita pada pertanyaan pamungkas. Seiring sepak bola yang terus berevolusi, mungkinkah kita sedang melihat sebuah cetak biru baru untuk gelandang serang elit dalam diri Ryan Cherki? Seorang playmaker yang lebih mengandalkan kecerdasan daripada kecepatan, visi daripada kekuatan? Bisa jadi kita sedang menyaksikan masa depan terungkap tepat di depan mata kita.